Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari Filipi pasal yang kedua. Kita sebetulnya akan membaca mulai dari ayat yang ke-5 sampai 11, tapi nanti yang menjadi fokus saya di ayat 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita baca berbalas-balasan. Saya ayat yang ke-5 dan semua yang ganjil kecuali 11. Ibu Bapak ayat yang ke-6 dan semua yang genap, dan 11 kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Oke, sudah tayang di layar. Saya bacakan dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam kepala Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus betul-betul segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, sama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan terkait iman dan ketaatan, dan karenanya jadi rujukan ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tolong tayangkan ayat 8. Ayat 8 jadi patokan kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan topik saya adalah ketaatan, taat seperti Kristus taat, dan karenanya saya akan membahas dalam kaitan dengan iman. Tapi sebelum ke sana, kalau Ibu Bapak baca ayat 10, tolong tayangkan ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu sebetulnya 3 jenjang. Nah, kalau 3 jenjang itu, ini sebetulnya konsepnya kosmologi bumi datar atau flat earth kosmologi. Jadi kosmologi konsepnya ada bumi di atas yaitu langit, ada bumi di tengah kehidupan kita, baru kemudian di bawah bumi. Dan ini jadi wajar karena memang pemahaman saat itu memang seperti itu. Nah, karenanya sekarang saya mau masuk pada firman Tuhan. Boleh slide saya langsung slide yang kedua, taat seperti Kristus taat. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dalam kitab TBLAI, tapi TBLAI yang pertama ya, karena kita sudah punya yang kedua. Iman itu hanya muncul di perjanjian baru. Di perjanjian lama itu kata yang dipakai percaya, tapi kata iman itu hanya muncul di perjanjian baru. Dan kemunculannya lumayan banyak, 170 kali dengan 155 ayat. Dan kalau di perjanjian lama dipakai kata percaya, tapi di perjanjian baru juga dipakai kata percaya. Jadi kalau perjanjian lama hanya pakai kata percaya, perjanjian baru pakai iman dan percaya. Nah, kata percaya ternyata lebih banyak muncul, 359 kali. Terus ayatnya 322, ya, banyak sekali. Dan sebetulnya terjemahan iman dan percaya ini bahasa aslinya sebetulnya sama, ya, bahasa aslinya sama. Jadi LAI yang membedakan penggunaan kata tersebut, diterjemahkan percaya hanya di PL, kemudian dalam perjanjian baru percaya atau iman. Jadi ini sebetulnya sama saja, gitu ya. Hanya menarik bahwa LAI memisahkan penggunaannya. Di perjanjian lama kalau kita cari itu nggak ketemu kata iman, yang ketemu itu kata percaya. Nah, kemudian Ibrani 7 dan 8
Ini mengaitkan iman dengan ketaatan. Boleh tayangkan Ibrani ayat 11 6 sampai 8. Ibrani 11 ayat 6 sampai 8. Baik, mari kita perhatikan, sudah ditayangkan di atas. Ibrani 11 ayat 6 sampai 8 berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, ini berarti kalau kita mau berkenan kepada Allah, kita harus memberdayakan iman. Ya, iman. Harus memiliki iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, jadi kalau kita datang kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan ini janji sebetulnya. Yang pertama bahwa kalau kita datang kepada Allah, kita harus percaya Allah ada. Tapi yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah memberi upah pada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi sebetulnya ini sebuah kepastian begitu. Ada upah yang Tuhan sediakan. Tapi perhatikan, berpaling kepada Allah, yang kita cari itu Allah, yang kita datangi itu Allah, bukan upahnya. Tapi ketika kita berpaling kepada Allah, Allah akan memberikan upahnya kepada kita. Ayat 7 dan 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, di Bapak yang terkasih, ini jadi patokan kita karena di sini diberikan penjelasan ayat 1 iman itu apa, ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, dari segala sesuatu yang kita percaya, begitu ya. Nah, kemudian dijelaskan dengan contoh Abraham dan Nuh, gitu ya. Boleh kembali ke slide saya. Nah, dalam perjanjian lama, slide berikutnya. Dalam perjanjian lama, taat dalam perjanjian lama terjemahan baru itu munculnya cuma 10 kali. Dan biasanya bicara tentang ketaatan manusia kepada sesamanya, misalnya kepada raja atau penguasa, gubernur, dan seterusnya. Atau juga ketaatan kepada hukum, pada Taurat, ketaatan pada Taurat, pada hukum. Ya, namun kemudian ada 2 ayat yang bicara dalam 10 bagian itu. Ada 2 ayat yang bicara tentang hati yang taat. Yeskiel 11-19, Yeskiel 36 ayat 26. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam teks aslinya nggak ada kata taat. Ya, jadi itu rupanya interpretasi dari LAI waktu menerjemahkannya. Nah, slide berikutnya. Dalam bahasa Ibrani, kata taat itu syamah, ya. Yang diterjemahkan taat itu adalah syamah. Nah, syamah itu artinya mendengar dengan penuh perhatian, bahkan melibatkan pengertian. Dan kemudian terjemahan untuk bahasa Yunani-nya juga sama. Aku itu sama dengan syamah, mendengar, tapi bukan sekedar masuk kanan keluar kiri gitu. Masuk kanan keluar kiri, gak lama lupa kan. Apalagi kalau gak masuk gitu, tektok, plok balik gitu. Berarti kan disimak juga enggak gitu ya. Nah, kata taat ini berarti mendengar dengan penuh perhatian, bahkan melibatkan pengertian. Artinya sama dalam bahasa Ibrani syamah maupun dalam bahasa Ibrani akwo. Sehingga ini sebetulnya dalam 2 teks ini, 2 ayat ini mau menunjukkan pertama-tama seorang menjadi taat itu harus mendengar dulu, mendengar dengan penuh perhatian. Makanya kalau Bapak memperhatikan setiap kali saya doa pada memasuki firman, pasti saya berdoa 3 hal itu supaya jemaat memberikan perhatian sungguh-sungguh, supaya jemaat mengerti firman dan melakukan firman. Itu selalu jadi doa saya di gereja manapun ketika saya mau masuk firman, menyimak sungguh-sungguh,
kemudian berusaha mengerti yang disimak, yang berikutnya melakukan yang dimengerti. Jadi ini kayak tripartit 3 tahap. Pertama, saya harus dengar dulu dengan penuh perhatian. Kalau saya tidak dengar dengan penuh perhatian, saya sudah gagal di tahap pertama. Jadi tidak mungkin kita sebagai orang percaya taat kalau mendengar saja tidak penuh perhatian, begitu. Ya, kalau mendengarnya tidak penuh perhatian. Gereja kita belum banyak orang, bahkan event kemarin pun saya masih bisa memperhatikan semua yang hadir. Tapi kalau seandainya gereja kita membesar, jumlah jemaat ratusan, maka sebagai pengkhotbah saya nggak akan lagi bisa mengamati satu persatu. Di beberapa gereja besar kalau saya layani gitu pasti ada aja orang yang gitu, atau sibuk dengan HP-nya gitu. Bisa saja bikin alasan, Pak saya baca Alkitab gitu, tapi siapa yang tahu kan baca Alkitab atau enggak, kan gitu ya. Siapa yang tahu baca Alkitab atau enggak, kan nggak tahu gitu. Nah, saya memperhatikan kalau saya khotbah di gereja-gereja yang relatif besar, kalau di atas ratusan gitu, pasti ada saja yang tidak menyimak apa yang disampaikan. Apalagi kalau kultur gerejanya, pengkhotbahnya itu senang bercanda begitu, sehingga kemudian yang diundang pendeta yang bercanda, begitu berkhotbah pendeta seperti saya yang serius, maka membosankan bagi yang biasanya bercanda gitu. Dan kemudiannya ketika dengar yang serius, ya bisa ngantuk lah, bisa cari kegiatan yang lain, bisa melakukan berbagai macam hal yang lain begitu ya. Nah, sebetulnya itu menunjukkan di tahap pertama saja sudah gagal. Di tahap pertama saja sudah gagal. Jadi bagaimana kita bisa berharap bahwa kita akan taat, ya? Bagaimana kita berharap kita bisa taat di sini kalau langkah pertama mendengar dengan penuh perhatian saja kita gagal. Jadi kalau kita tidak mendengar dengan penuh perhatian, kita pasti tidak taat. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian secara rutin, kita pasti tidak taat. Nah, tahap yang pertama mendengarkan dengan penuh perhatian. Tahap yang kedua mengerti apa yang didengar. Mengerti apa yang didengar. Memang ada bapak gereja yang berkata begini, iman mencari pengertian, faith seeks understanding. Yang bahasa Latinnya kerennya fides clarens intellectum. Faith seeks understanding. Artinya begini, tadi kan berpaling kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi upah. Maka kalau kita datang berpaling kepada Tuhan, kita beriman, mungkin di tahap awal kita bisa nggak paham, mungkin saja waktu kita percaya pada Tuhan, kita nggak mengerti. Mungkin misalnya kita nggak mengerti apa sih Tritunggal, apa sih Kristologi itu, Tuhan 100% Allah, 100% manusia, atau yang lebih tepat sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Gimana ya dua ini bisa berjalan bersama-sama gitu. Atau khotbah saya Sabtu kemarin yang saya katakan bahwa sejak dia lahir jadi manusia, sepenuhnya dia jadi manusia, di surga pun dia jadi manusia. Sebagian orang sulit untuk memahami itu. Banyak orang Kristen, termasuk yang evangelical misalnya, percayanya kalau Kristus sudah naik ke surga berhenti jadi manusia. Padahal itu di awal-awal abad itu sudah dinyatakan tidak pemahaman itu, gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian sulit. Nah, karenanya kita mungkin saja memulainya iman tanpa pengertian, tapi iman yang benar akan mendorong kita punya pengertian. Iman yang benar akan mendorong kita untuk cari tahu dan mengerti apa yang kita percaya. Jadi kalau saya percaya, tapi sepanjang saya percaya, saya nggak ngerti apa yang saya percaya. Wah, itu bukan iman, berarti bukan iman yang sejati. Karena iman yang sejati dalam sini akan mendorong saya untuk cari tahu apa yang saya percaya dan mengerti apa yang saya percaya. Saya lupa, tapi beberapa tahun yang lalu saya pernah didatangi seorang bapak di gereja lain, saya pelayanan begitu, mungkin seminar bukan ibadah minggu. Terus saya ditanya gini, Pastor boleh nggak saya tanya satu ayat ini? Kenapa Pak? Saya nggak ngerti ayat ini, 20 tahun saya bingung artinya ayat ini. Wah, saya bilang, Pak, lama banget 20 tahun nggak ngerti ayat. Selama ini ngapain Pak? Masa nggak berupaya untuk mengerti ayat, satu ayat aja 20 tahun nggak ngerti. Kita gimana seluruh Alkitab? Bayangkan, yang banyak informasi yang membingungkan kan? Banyak informasi yang membingungkan. Misalnya Allah menciptakan matahari di hari keempat.
Tapi kenapa tumbuh-tumbuhan diciptakan di hari ketiga? Wah, bayangin, ya udah terima aja begitu, kan kacau gitu. Kita harus mengerti mengapa penceritaan itu terjadi seperti itu. Nah, saya katakan sama Bapak itu, terus saya jelaskan, oh itu ternyata maksudnya 20 tahun saya nggak mengerti. Saya bilang, Pak, kali lain kalau ada yang Bapak nggak ngerti, langsung tanya Pak, langsung tanya supaya kita mengerti. Nah, di Logos juga begitu. Kalau Bapak ada yang tidak mengerti, tanyakan langsung, jangan nunggu lama-lama. Ingat, iman yang sejati akan mendorong kita mengerti apa yang kita imani. Tahap awalnya mungkin kita nggak mengerti, tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Tahap awalnya nggak masalah nggak mengerti, tapi selanjutnya harus berusaha untuk mengerti. Dan mengerti yang dimaksud di sini betul-betul paham dalam kelengkapannya, dalam keseluruhannya, begitu. Dan karenanya ini proses yang kontinu. Nah, setelah dia percaya, kemudian dia mengerti apa yang dia percaya, ya, mendengar, mengerti apa yang didengar. Setelah itu melakukan apa yang dia dengar dan dia mengerti, begitu. Dan karenanya ini sebetulnya bicara pertumbuhan yang konstan, gitu. Pertumbuhan yang konstan. Slide berikutnya ada dua bagian yang sangat menarik. Slide berikutnya. Ada dua bagian yang sangat menarik yang perlu dibahas. Pertama, Ibrani 11 ayat 7 sampai 8. Nah, iman di sini direlasikan dengan ketaatan. Sehingga dengan kata lain, menurut perikop ini orang yang beriman pasti taat. Ayat yang ke-7 tidak usah ditampilkan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Ayat 8, karena iman Abraham taat. Sehingga Alkitab kita bukan hanya di perikop ini, tapi ini konsisten di sepanjang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Orang yang mengaku beriman haruslah taat. Tidak mungkin beriman dan tidak taat. Sehingga dengan kata lain, taat itu indikator seseorang beriman atau tidak beriman. Nah, di Ibrani pasal 11 ayat 1 digambarkan bahwa iman itu keyakinan yang tidak terlihat akan yang tidak kelihatan. Siapa yang tidak kelihatan? Tentunya bukan jin, bukan setan, bukan roh jahat, bukan, tapi Allah dan firman-Nya. Nah, Ibrani 11 itu mendaftarkan tokoh-tokoh dalam Alkitab, di mana digambarkan karena iman maka semua tokoh dalam Alkitab itu melakukan yang mereka telah lakukan. Termasuk misalnya ketika kita merencanakan pindah dan kemudian Tuhan berkati, ini sebetulnya bagian dari iman. Bagian dari iman dan kita melangkah dengan taat. Dan kemudian dalam proses seperti kesaksian baik dari Pak Hari maupun dari saya, kita kemudian berusaha mencari kehendak Tuhan, dan ketika kita menemukannya, kita melakukannya dengan ketaatan. Jadi dengan kata lain, iman itu mensyaratkan taat. Dan taat itu sangat luas sebetulnya. Ada yang sifatnya formal baku pada perkataan firman Allah, ada yang sifatnya non formal dan subjektif pada kehidupan kita sehari-hari yang beda-beda satu dengan yang lain. Termasuk kita pindah di sini ini kan non formal. Ya, kita kan tidak ada hitam putih tertulis, tapi kita berusaha mencari tahu kehendak Allah, dan ketika kita mendapatkannya, kita beriman, kita taat melakukannya. Nah, karenanya kita akan lihat satu persatu. Ayat 7 itu berbicara tentang ketaatan Nuh membuat bahtera Nuh. Ibu bapak bisa bayangkan, dia bangunnya di atas bukit kan, dia bangun perahu itu di atas bukit begitu. Dan Alkitab menceritakan betapa orang-orang saat itu mengejek Nuh. Dan itu kan memang gak masuk akal. Bagaimana membuat kapal laut gitu ya di atas bukit. Yang benar itu di tepi pantai, di pesisir pantai, di galangan kapal atau di dok begitu. Itu yang masuk akal gitu. Maka ketika Nuh membuat bahtera di atas bukit dan diejek oleh orang-orang kebanyakan, itu masuk akal sebetulnya. Secara rasional logis masuk akal. Karena yang masuk akal saat itu bukan di atas bukit, tapi di tepi pantai.
Tetapi kemudian Alkitab menceritakan bahwa Allah sendiri berfirman kepada Nuh dan Nuh taat begitu. Sehingga yang menarik adalah dia mendengar dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian dia mengerti apa yang dia mesti lakukan dan dia kerjakan apa yang mesti dia lakukan. Sekarang bayangkan ketika Allah memberikan perintah kepada Nuh. Kalau Bapak melihat teks Alkitab kan detail sekali ya. Panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa begitu. Dan dibangun mesti beberapa tahap, beberapa tingkatan gitu. Terus kemudian panjang dan lebarnya persis dia dengar. Yang kemudian kalau saya renungkan, Tuhan itu ternyata the real engineer gitu. Tuhan itu adalah insinyur yang sejati. Karena desainnya menjadi begitu luar biasa. Tapi yang luar biasa juga adalah Nuh. Nuh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang dia dengarkan. Coba kalau dia nggak mengerti yang dia dengarkan, kira-kira misalnya begini, terus dia salah bikin begini kan repot. Kapalnya bisa tenggelam gitu. Kalau dia salah membuatnya, salah mengerti apa yang dia mesti buat, itu tingkatannya bisa miring sedikit begitu, bisa yang satunya mungkin begini. Bayangkan ketika ada ombak begitu seperti apa, dan seterusnya. Tapi dari situ kita jadi mengerti apa yang mesti apa yang didengarkan oleh Nuh, dan dia mengerti apa yang dia dengarkan, dan dia taat melakukan apa yang dia dengar dan dia mengerti. Slide berikutnya, ayat 8. Ayat 8 kemudian kalau ayat 7 bicara tentang Nuh, ayat 8 ini bicara tentang Abraham. Ayat 8 bicara tentang Abraham. Dan ini juga paralel sebetulnya itu Bapak yang terkasih. Iman menghasilkan ketaatan. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya, dia mendengar perintah Allah itu, dan kemudian dia mengerti apa yang menjadi perintah Allah, bahwa dia harus keluar dari rumah orang tuanya dari Ur Kasdim dan pergi keluar. Dan dia lakukan itu. Nah, kalau kita melihat sejarahnya Abraham keluar dari Ur Kasdim, maka ini menjadi menarik. Kenapa? Waktu awal dia pergi keluar, kan perintahnya keluar dari rumah orang tua, rumah keluarga, dan dari sanak saudara. Tapi kemudian Abraham membawa siapa? Bapaknya, Terah, dan ponakannya, Lot begitu. Dan ini menunjukkan sebetulnya cinta Abraham kepada bapaknya. Dia gak mau pergi keluar mengikuti perintah Allah, tetapi kemudian meninggalkan bapaknya. Maka bapaknya itu dibawa supaya dia tetap bisa memelihara bapaknya, supaya dia tetap bisa menjaga bapaknya. Tetapi kemudian ternyata mereka mesti berhenti di satu tempat karena bapaknya sudah tua, ya nggak bisa seperti itu. Ini kan sebetulnya nomaden yang pindah-pindah gitu. Dan ini sebetulnya juga sebuah ketaatan yang luar biasa dari keluarga yang hidup menetap, kan Abraham itu hidup menetap, dan ini bangsawan gitu ya, bukan orang miskin, bangsawan. Ketika disuruh pergi oleh Allah keluar dari Ur Kasdim, bayangkan dari kehidupan yang sudah mapan, kehidupan yang sudah settle, kemudian harus beralih menjadi kehidupan yang nomaden. Pada saat itu memang ada suku-suku nomaden, bahkan sebetulnya sampai abad ke-20 di Timur Tengah itu masih ada masyarakat nomaden. Beduin itu misalnya, atau Bedouin itu di Mesir itu adalah masyarakat nomaden. Dan ketika mereka pindah-pindah, tibalah mereka di Sungai Nil, ada gua di situ, kemudian menemukanlah gulungan di dalam gua tersebut begitu, yang kemudiannya disebut Naghammadi. Ya, Naghammadi. Ditemukanlah gulungan-gulungan di situ. Itu yang menemukan adalah suku Bedouin, yang suku nomaden. Artinya kalau zaman sekarang abad 20 saja di Afrika dan di Timur Tengah itu masih ada suku-suku nomaden yang pindah-pindah kehidupannya. Apalagi zaman Abraham kan sangat wajar gitu. Tetapi Abraham sebetulnya berasal dari keluarga yang sudah menetap di Ur Kasdim, dan keluarga bangsawan, keluarga kaya raya. Tapi ketika Allah menyuruh dia keluar, pergi dari Ur Kasdim, ini kan Allah sebetulnya sedang mengguncang. Allah sedang mengguncang kemapanan yang Abraham miliki. Maka dari kehidupan bangsawan yang sudah mapan, yang settle, harus beralih ke kehidupan nomaden. Dan sampai matinya Abraham jadi nomaden. Mengapa? Karena tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham tidak dimiliki Abraham sampai dia mati. Itu baru kemudian keturunannya bangsa Israel yang memilikinya begitu.
Tapi Abraham sendiri sampai matinya menjadi keluarga, menjadi orang yang hidupnya nomaden gitu. Pindah-pindah ke Beersheba, ke Hebron, dan seterusnya, termasuk ke Mesir. Nah, bisa dibayangkan, jadi ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia mendengar sungguh-sungguh, dan kemudian dia mengerti apa yang dia dengar, dan dia taat melakukannya. Nah, ini sebetulnya bisa dibayangkan misalnya begini. Misalnya Yonatan misalnya naik pesawat, atau Bu Yuni dengan Rama misalnya naik pesawat, itu ya udah beli tiket, kemudian sudah pasti nih keberangkatannya misalnya Senin jam 2 siang, mau pergi misalnya ke Surabaya begitu atau kemana lah gitu. Terus tiba-tiba di dalam pesawat nih, sudah masuk dalam pesawat, kemudian pilotnya memberikan announcement. Ibu bapak yang terkasih, para penumpang pesawat airlines ini akan menuju Surabaya ini dan seterusnya. Kita membatalkan keberangkatan kita ke Surabaya. Kita akan tetap lepas landas, take off, dan kita putuskan kita mau pergi kemana nanti di udara. Kira-kira Pak Yonatan, Bu Yuni, Rahma, atau Pak Ari, kalau naik pesawat begitu dan udah boarding gitu, terus pilotnya ngomongin announcement seperti itu, kita mau tetap di pesawat tidak? Pasti tidak kan? Pasti tidak, karena kita berada di atas pesawat yang tidak tahu mau kemana, nentuinnya di atas itu kan berada dalam kondisi yang nggak jelas gitu, tidak ada kepastian gitu kan? Kita pasti udah, saya nggak mau deh, saya turun begitu, kan begitu kan? Nah, sebetulnya Abraham juga begitu. Waktu Abraham dibawa pergi dari Ur Kasdim keluar, Abraham tahu tujuan kemana enggak? Enggak. Kalau baca panggilan-panggilan awal, Allah cuma bilang keluar dari Ur Kasdim. Dan yang anehnya, menurut saya aneh, karena nggak masuk akal, nggak normal gitu. Kemudian Abraham nggak bilang begini, kemana Tuhan? Ngapain Tuhan? Apa yang mesti kulakukan Tuhan? Lalu bagaimana dengan harta bendaku? Lalu bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaanku? Lalu bagaimana dengan ternak-ternakku? Abraham nggak mikirin itu. Sama sekali tidak ada keraguan dalam diri Abraham untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang berarti menunjukkan Abraham kenal betul siapa yang dia sembah. Abraham kenal betul Allah yang dia sembah. Dan ini nggak gampang. Ini nggak gampang sama sekali. Saya belajar teologi S1, S2, S3, saya bisa berkata saya belum tentu betul-betul mengenal Allah yang saya sembah. Mengapa? Karena ketika saya studi S1, S2, S3, itu kan knowledge, itu kan pengetahuan. Persoalannya adalah pengetahuannya menjadi pengenalan akan Allah atau tidak gitu. Apakah pengetahuan saya tentang Allah yang saya pelajari dalam bangku-bangku perkuliahan S1, S2, S3 membentuk saya jadi mengenal Allah yang saya sembah, atau tetap sekedar pengetahuan? Saya cukup sering, ibu bapak yang terkasih ya, saya cukup sering itu tiba pada ngapain sih saya melakukan ini semua? Cukup sering, ngapain saya belajar teologi? Ngapain saya ngajarin seperti ini? Ngapain saya ngajar teologi? Ngapain saya ngajarin S1? Kemarin mahasiswa perwalian saya datang, ngapain sih saya mengerjakan ini? Saya jadi pembimbing akademik mereka, dan kemudian saya punya bimbingan juga S2. Bimbingan S2 saya sedikit, cuma 3 orang. Tapi bimbingan S3 saya malah banyak sekali. Mahasiswa yang S3 yang saya bimbing itu 16 orang. Bayangkan lelahnya membimbing mahasiswa doktoral gitu, karena harus memeras kepala betul-betul. Nah, di situ kadang-kadang saya berpikir gini, untuk apa sih saya melakukan ini semua? Dan celakalah saya kalau saya kuliah dan mengajar itu cuma sekedar pengetahuan di kepala. Nah, bapak lebih celaka lagi kalau bapak kemudian datang ke gereja cuma sekedar jadi pengetahuan di kepala gitu. Nah, karenanya baik Nuh maupun Abraham, Nuh yang disuruh bikin kapal sedetail itu dan dia tidak merasa kayaknya ada yang salah nih. Kok Tuhan suruh saya bikin di atas bukit? Kayaknya ngaco nih, kayaknya halusinasi deh. Biasanya di konteks modern kita itu mengaitkan yang seperti itu dengan halusinasi. Ini kayaknya halusinasi. Tapi Nuh dan Abraham mengenal betul siapa yang dia sembah. Karenanya ketika Abraham diperintahkan keluar dari Ur Kasdim, Nuh diperintahkan untuk membangun kapal, sedikit pun tidak ada keraguan dalam diri mereka. Sedikit pun tidak ada. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam apa yang mereka dengarkan.
Abraham memberikan perhatian penuh dengan perintah yang diberikan, memahami apa yang diperintahkan, dan berdampak dia melakukannya. Nah, slide berikutnya. Nah, bagian kedua, yang tadi bagian pertama itu Nuh dan Abraham. Bagian kedua yang saya mau berbagi adalah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 2 ayat 5-11, yang ayat 8-nya jadi rujukan kita. Taat, bahkan taat sampai mati. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan teks kita itu sebetulnya ketaatan yang ditunjukkan dalam Filipi 2 ayat 5-11 itu adalah ketaatannya sebagai manusia. Sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Karenanya kalimat-kalimat itu misalnya dimuliakan segala macam harus dipahami bahwa konteksnya Yesus sebagai manusia. Nah, di sini seakan-akan Allah berinkarnasi jadi manusia. Dikatakan ia yang serupa, morfe, gitu ya, bentuknya, kodratnya sama dengan Allah, terus tidak menganggap kesetaraan, isos, sejajar, sebanding, sebagai yang perlu dipertahankan. Dan ini menunjukkan sebetulnya non-egoisme, yang bahasa saya kemarin menjadi nol, betul-betul nol. Dan buku yang saya baca puluhan tahun yang lalu itu menjadi indah. Ketika kita menjadi nol dan nolnya makin banyak, Tuhan cukup jadi 1, maka nolnya akan menghasilkan, kalau kita 0, 1, 10, nolnya 2, 100, makin banyak nolnya makin bernilai. Sehingga menjadi bernilainya kita bukan pada effort kita sendiri, tapi ketika kita merendahkan diri, taat, dan tidak merasa menjadi siapapun gitu. Ini yang Tuhan kita peragakan dengan mengosongkan dirinya jadi nol juga, mengosongkan dirinya dari kealahannya, dan atribut-atribut itu ditanggalkan dan mengambil rupa seorang hamba, homo iomati, berarti sewujud serupa dengan manusia. Sehingga Filipi 2 ayat 5-11 ini bicara tentang kemanusiaan Yesus. Nah, karenanya dia jadi teladan. Slide berikutnya. Ketaatan Yesus bukan sekedar dari anak Allah berinkarnasi jadi manusia, melainkan sampai pada titik penderitaan yang mematikan. Nah, karena kisah ini dikisahkan di Filipi 2 5-11, Yesus sebagai manusia, maka ini jadikan role model, contoh teladan. Kalau Yesus melakukan itu, maka dia harus jadi contoh kita. Maka kalau ketaatan yang mencapai titik yang ekstrim, kebersediaan untuk mati menanggung dosa semua umat manusia, di Ibrani sebetulnya dia berkata dalam pengiringanmu akan Tuhan, engkau belum sampai mencucurkan darah. Sehingga sebetulnya teladan Kristus tidak berarti juga semua kita akan mengikuti dalam versi se-ekstrim itu. Mengapa? Karena jadi martir itu hanya orang tertentu, itu karunia. Tidak semua dikasih karunia martir, tidak begitu. Yesus sendiri juga mengatakan itu hanya untuk orang-orang tertentu yang memang dipanggil, termasuk kepada Paulus. Waktu misalnya Ananias diminta untuk berdoa bagi Paulus, Ananias berkata, Tuhan, kau tahu Paulus menganiaya begini. Terus Tuhan berkata, tidak, dia sudah kupanggil dan aku tunjukkan penderitaan yang harus dia lalui demi mengikut aku. Jadi khusus bagi Paulus begitu. Ya, karenanya jangan takut apa sih khotbah berarti kita harus mati buat Tuhan. Itu kerelaan, tetapi tidak semua orang, bahkan mungkin sedikit yang dipanggil untuk itu. Karena itu karunia sebetulnya. Makanya di salah satu buku yang saya pakai untuk membangun teologi karunia rohani, itu bahkan martir itu karunia rohani, dan tidak semua orang berarti punya karunia itu begitu ya. Tetapi dia jadi role model. Sebagaimana dia taat sampai pada titik yang ekstrim, maka kita mesti belajar untuk taat seperti Kristus taat. Nah, ketaatannya kan dalam konteks menanggung dosa umat manusia semua. Kalau ketaatan kita kan bukan dalam konteks itu, bukan dalam konteks menanggung dosa umat manusia. Ketaatan kita dalam konteks meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ketaatan yang diperagakan oleh Yesus, ketaatan kepada Bapa dan rencana Bapa pada dirinya,
sampai mati. Yang berarti begini, setiap kita ini sebetulnya Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rancangan pada kita, masing-masing kita yang rancangannya beda-beda. Yang Tuhan kehendaki kita taat pada rancangan yang Tuhan berikan pada masing-masing kita dengan penuh ketaatan. Dengan penuh ketaatan. Dan tidak berarti misalnya kalau saya gembala, atau misalnya kalau saya gembala gereja Logos yang tidak besar dibandingkan mereka dengan gereja 500 orang, dengan yang 1000, 2000, 7000 orang misalnya, kemudiannya saya berbeda dengan mereka yang 500 ribu, 5000, 10.000 di mata Tuhan. Tidak, karena itu adalah karunia-Nya masing-masing. Yang jadi persoalan bukan level itu, tapi pada bagian yang Tuhan sediakan kepada setiap kita taat sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Makanya jangan ingini sesuatu yang melampaui apa yang sementara Tuhan sediakan, tetapi setialah dengan apa yang Tuhan percayakan apapun, begitu. Jangan karena misalnya contoh saja, saya gembala Pak Yonatan WL misalnya, terus saya wah gue pengen jadi gembala, gue envy dengan Pak Sigor dan seterusnya. Maka tidak perlu seperti itu, tapi setialah betul-betul taatlah dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan gak gampang sebetulnya, gak gampang. Menjadi taat dalam posisi Pak Yonatan, dalam posisi Bu Yuni, dalam posisi saya, dalam posisi Sapi, sesuai dengan panggilannya masing-masing, tetap tidak gampang. Tidak berarti bahwa ketaatan saya jadi lebih sulit dibandingkan ketaatannya Pak Yonatan, tidak. Karena masing-masing ada bagiannya masing-masing. Tapi karenanya taatlah sesuai dengan bagian kita masing-masing. Nah, penutup, Ayo Bapak yang terkasih, sebagai orang percaya, ya sebagai orang percaya, iman Kristiani tentulah menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan jadi indikator apakah iman kita sejati atau tidak. Iman yang sejati menghasilkan ketaatan. Ketaatan yang seperti apa? Ketaatan yang berasal dari hati yang sungguh-sungguh, dari hati yang sungguh-sungguh kepada Allah, seperti yang Nuh, Abraham, dan kemudian Yesus contohkan. Nah, ketaatan yang dari hati ini itu yang kita lakukan. Sehingga kalau ketaatan dari hati yang dipenuhi Roh, maka ketaatan itu karena pimpinan Roh, dan bukan karena gak enak sama Pak Sigor, gak enak sama suami, gak enak sama istri, gak enak sama teman, gak enak sama sesama pelayan di Logos atau di tempat-tempat lain. Bukan karena itu, tetapi ketaatan dari hati yang dipenuhi Roh, sehingga kemudian kita melakukannya sungguh-sungguh dalam kerangka mempermuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa.